Saya mengajak kaum akademisi untuk turut prihatin dengan kondisi Islam Indonesia saat ini. Apa yang saya maksud? Islam Indonesia yang begitu ramah dan damai, yang begitu dikenal dengan kesantunannya, belakangan ini bahkan dalam minggu-minggu ini dihebohkan oleh sejumlah video. Yang video itu isinya adalah caci maki, hujatan, kebencian, tapi video itu diupload dan dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai juru dakwah Islam. Betul Bu? Viral kan videonya? Contoh yang paling, saya biasanya kalau pidato, kalau ceramah tidak pernah nyebut orang, tapi ini untuk kali ini terpaksa saya sebut. Sugik Nur Raharjo yang mendeklarasikan diri sebagai Gus Nur. Betapa viral video-video dia, di mana tempat, di mana video yang keluar, yang ditampakkan, yang diekspos dalam video itu adalah sebuah kebencian, caci maki, hujat menghujat. Itu Gus Nur itu salah satu contohnya saja, dan banyak sekali orang-orang yang sejenis. Tetapi dengan melakukan hal-hal yang semacam itu, ia mendeklarasikan dirinya sebagai juru dakwah. Ini kan membingungkan. Masa orang dakwah? Makanya saya katakan dalam tinjauan fikih haram hukumnya mendengarkan ceramah Sugi Nur Raharjo, atau melihat videonya Sugi Nur Raharjo, atau mengundang Sugi Nur Raharjo. Kenapa? Karena yang keluar dari mulutnya Sugi Nur Raharjo adalah bukan ad-da'watu ilal haq, bukan ajakan kepada kebaikan, tapi ad-da'watu ilal batil, mengajak kepada kebatilan. Ad-da'watu ilal mukhasamah, mengajak kepada pertikaian, pertentangan. Ad-da'watu ilal udwani, mengajak kepada permusuhan. Ad-da'watu segala macam ilal istihza, mengajak kepada caci maki. Ini saya jelas. Jadi secara fikih, melihat video orang semacam Sugi Nur Raharjo atau yang biasa mendeklarasikan diri sebagai Gus Nur itu haram hukum. Apalagi menyebarkan video. Nah, kenapa saya berani mengatakan haram? Karena dalam tinjauan usul fikih, apa yang dilakukan oleh orang-orang semacam Sugi Nur Raharjo dan sejenisnya dalam tinjauan usul fikih itu dinamakan syaddud dari'ah, atau sesuatu yang mendatangkan kerusakan. Setiap sesuatu yang mendatang kerusakan itu hukumnya adalah haram. Kenapa demikian? Saya tidak mengatakan orang yang menyebar video caci maki itu juru dakwah, bukan. Karena ad-da'watu ilal haq, ad-da'watu ila sabilillah, mengajak kepada ajaran Allah. Ad-da'watu ila imtithali awamillah, mengajak kepada melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Macam itu, caci maki, hujat menghujat, itulah yang dinamakan kemaksiatan yang perlu kita ceramahi, yang perlu kita nasihati. Jadi orang yang semacam itu bukan juru dakwah, tapi orang yang merusak citra Islam, menyebarkan kebencian, menyebarkan caci maki, tapi atas nama juru dakwah. Satu. Lucunya, orang sudah jelas kayak gitu di mana-mana. Yang undang itu laris, sana sini undang. Padahal sudah jelas orang itu hanya menyebarkan caci maki dan kebencian. Videonya dipiralkan di mana-mana, sehingga orang semacam itu terjangkit star syndrome. Dia merasa dirinya itu seorang yang sangat terkenal, mendeklarasikan dirinya sebagai tokoh panutan, akhirnya ngomong segala macam, tidak terkontrol. Berawal karena masyarakat menyebarluaskan, memviralkan videonya. Sekarang tuh orang jadi ustadz itu kan gampang. Modal sorban, modal baju koko, upload videonya di YouTube, bilang assalamualaikum warahmatullahi bismillah, kemudian ditulis ustadz. Itu ustadz
Nah, ustadz yang semacam itu modalnya cuma satu, koneksi internet. Koneksi internet satu buat persiapan upload fotonya di YouTube, videonya, terus sama Google nyari bahan. Jadi pas kalau mau ceramah, koneksi internetnya error, yang keluar dalilnya cuma separuh. Jadi nanti dalilnya cuma separuh karena dalilnya tersesuai dengan kenceng dan lembeknya koneksi internet. Nah, beda dengan ustadz sejati. Ustadz sejati membuka kitab-kitab kuning. Untuk memahami kitab kuning saja perlu nahwu sharaf, mantik balaghah, perlu usul fikih, perlu ulumul Quran, perlu ulumul hadis. Ustadz-ustadz kayak gitu bilangnya kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi modalnya koneksi internet. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu. Jadi makanya tadi ini adalah sebuah termasuk bencana bagi bangsa Indonesia. Islam yang begitu ramah, Islam yang begitu santun, terkoyak dan tercemari oleh cara dakwah orang semacam itu. Padahal kalau mau dakwah, orang itu tidak harus memaksakan diri jadi ustaz. Rektor bisa menjadi guru dakwah dalam kapasitasnya sebagai seorang rektor. Seorang menteri bisa menjadi juru dakwah dalam kapasitasnya sebagai seorang menteri. Seorang pedagang bisa menjadi juru dakwah di pasar atau di medan dagang. Seorang aktivis bisa menjadi juru dakwah di medan aktivis. Seorang ibu rumah tangga bisa menjadi juru dakwah di dalam kalangan apa dasarnya? Sayyidah Khadijah, seorang milioner dari Mekah, yang di kemudian hari menjadi istrinya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau jadi istrinya Nabi pun beliau tidak pernah mendeklarasikan dirinya beliau itu ahli agama. Tapi beliau berdakwah dengan harta karena kapasitas beliau sebagai hartawan, sebagai milioner. Beliau cukup menginfakkan hartanya untuk mendukung peran dakwah Nabi Muhammad. Kalau zaman sekarang langsung ustazah. Kalau Jakarta kan panggilnya ustazah. Padahal yang benar kan ustazah. Ustazah. Terus di videonya diupload. Itu padahal orang dakwah, seorang aktivis bisa di medan aktivisnya. Seorang rektor bisa berdakwah dalam kapasitasnya sebagai seorang rektor. Contoh lain Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad berdagang itu di medan, berdakwah itu di medan perdagangan. Ketika dia berdagang di pasar, masih sebelum dia jadi Rasul, beliau disitulah sudah menanamkan benih-benih dakwah kejujuran di dalam berdagang. Itu contoh berdakwah di medan. Jadi sekarang itu seolah-olah harus jadi ustaz, harus jadi ustaz. Oh ya, bukan begitu. Konsep Islam sudah jelas. Kun mu'alliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban. Jadilah seorang guru. Kalau kamu tidak mampu jadi seorang guru, tidak mampu jadi penceramah, cukup jadi muta'allim, jadi murid atau jadi mahasiswa yang mencari ilmu. Kalau itu juga lo kagak ada waktu, alasan sibuk ini tuh, lo cukup jadi pendengar aja. Pendengar kagak ada, lo cukup jadi pecinta. Sekarang rebutan jadi pengennya mu'allim semua, pengennya jadi ustadz semua, biar kemana-mana tangannya diciumin gini. Murid orang kan nyium juga, dia nyodorin tangannya kayak gini biar dicium. Nah, itu nomor jelas. Jadi video-video yang semacam itu berserakan di ruang publik maya terkena qaidah fikih daf'ul mafasid aula min jalbil masalih. Jelas beredarnya video-video ustadz yang mencaci maki, menghujat itu hanya mendatangkan kemafsadahan, dan hukumnya kita wajib mencegah. Karena daf'ul mafasid aula min jalbil masalih. Maslahatnya jelas tidak ada, tapi mafsadanya sudah nyata-nyata. Kenapa? Karena tadi saya berpendapat demikian, karena kalau kita merujuk kepada definisi daripada fatwa adalah al-ikhbaru an hukmillah, maka begitu juga saya kesimpulan, begitu juga dakwah. Dakwah itu al-ikhbaru an hukmillah, mengabarkan daripada hukum-hukum Allah yang baik dan benar.
bukan malah mencaci maki. Begitu juga sebaliknya juga ada fenomena al-iqrahu fiddin, memaksakan kehendak di dalam agama. Orang dipaksa harus benar, harus begini. Orang dipaksa harus benar, harus begini. Ya bukan begitu caranya. Orang dakwah itu adalah cuma mengabarkan, bukan memaksakan kehendak. Sekarang kan banyak sebagian golongan di mana-mana. Jadi seolah-olah dipaksa, kamu harus begini, kamu harus meninggalkan kemaksiatan. Kalau bulan puasa warung tidak tutup di sweeping. Oh, ya bukan begitu. Itu namanya bukan dakwah, tapi kriminalitas atas nama dakwah. Oh, gitu. Sama kayak tadi. Itu bukan juru dakwah, tapi orang penebar kebencian atas nama juru. Ini adalah pertama salah satu permasalahan yang menurut saya perlu juga peran para akademisi untuk menyikapi, mengantisipasi daripada hal-hal yang semacam itu. Yaitu tadi yang jadi ada fenomena lucu, kok masyarakatnya sudah tahu orang itu menyebar kebencian diundang kemana? Bapak-bapak, ibu-ibu yang berhormat. Tadi ini jauh berbeda dengan ustadz-ustadz zaman sekarang. Belum lagi nanti kalau di Lirboyo itu harus syarat kenaikan itu Alfiah Ibnu Malik 2 tahun. Jadi 500 tahun pertama, 500 hafal 500 baris 5 betul. Qala Muhammadun wa Ibnu Malik Ahmad wa Rabbil Kharu Malik Muslimin ala Nabi Mustafa wa asta'inu fi awliyah. Bahwa kita ada khabar itu khabar muqaddam Rasulullah fil akhbar yang tahu. Jadi dulu itu syaratnya kayak ditambah lagi nanti di atasnya Jauharul Ma'ruf. Ini dulu kiai-kiai setelah Jauharul masih ada lagi hafalan kalau di Lirboyo. Uqudul Juman itu wajib dihafal. Terus qaidatul faraidul dhahir. Jadi kalau dulu kalau orang jadi kiai itu modalnya modal kitab. Ustadz zaman dulu modalnya modal kitab. Ustadz yang sejati, saya bukan zaman dulu, sampai sekarang pun masih. Ustadz yang modalnya kitab, ustadz yang modalnya di pesantren. Kalau ustadz yang banyak sekarang bermunculan ustadz-ustadz yang bermodalnya koneksi internet. Itu tadi. Saya makanya sekitar 2 minggu yang lalu saya akan diundang di Masjid Agung Sunda Kelapa yang pas waktu itu diliput video di channel PBN itu sempat viral. Saya membahas tentang masalah itu. Jadi perselingkuhan para ustaz. Itu kalau dicari tulis Nasrullah Afandi ada. Pakainya Nasrullah Afandi. Karena itu sekarang itu jadi betapa kompleksnya permasalahan Islam yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Itu baru satu sisi dakwanya lagi. Kalau kita membahas nanti masalah politis, sisi agama dan lain sebagainya itu tidak akan selesai. Itulah tadi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jadi sudah semestinya, kenapa tadi saya di awal saya mengatakan saatnya akademisi turut serta berperan membumikan Islam rahmatan lil alamin. Dulu ada 2 ulama besar di masa kejayaan Universitas Al-Qurawi Maroko dan Universitas Az-Zaitunah Tunisia. Jadi kalau ada orang nulis di blog universitas tertua di dunia, Al-Azhar itu salah besar. Al-Azhar itu relatif muda. Jauh sebelum Al-Azhar ada Az-Zaitunah Tunis. Jauh sebelum Az-Zaitunah itu ada Oxford. Jauh sebelum Oxford itu ada Al-Qurawi. Al-Qurawi itu didirikan pertengahan abad 9 abad miladi. Siapa alumni pertama Universitas Al-Qurawi? Ulama-ulama besar Ibnu Rus, Ibnu Khaldun. Itu alumni pertama angkatan Universitas Al-Qurawi. Makanya saya juga alhamdulillah termasuk dapat nikmat dari Allah, saya lulusan Universitas Al-Qurawi Maroko. Kemarin waktu sidang disertasinya saya kirimkan fotonya ke Pak Profesor Faktur pakai sarung dan sandal jepit. Tapi alhamdulillah nilainya menjadi lulusan terbaik. Hada min fadli.
Jadi pakaian boleh bersarung tapi otak berdasi. Jadi jangan dikira yang bersarung itu nanti wah ini kendeso. Jadi permasalahan sebenarnya kelihatannya simpel tadi, kembali permasalahannya. Video-video yang penuh dengan caci maki, video-video yang penuh dengan hujatan. Ternyata tapi justru hal itu bisa mengganggu stabilitas bangsa dan negara. Kembali ke permasalahan tadi. Itu tadi di masa kejayaan Al-Qurawiyyin, setelah generasi berikutnya ada namanya Syekh Thahir bin Ashur dan Syekh Ilal Al-Fasi. Ilal Al-Fasi itu guru besar di Al-Qurawiyyin Maroko, sedangkan Thahir Ashur itu guru besar di Az-Zaitunah Tunis. Keduanya ulama, alim alam, bahkan punya buku yang judulnya sama, Maqasidus Syariah wa Makarimuh. Syekh Thahir bin Ashur di Tunis mengajar di Az-Zaitunah punya buku itu. Syekh Ilal Al-Fasi di Fes juga punya buku itu. Tapi di detik-detik terakhirnya berbeda haluan. Ini mungkin bisa diambil hikmah. Syekh Ilal Al-Fasi di puncak popularitasnya mendirikan sebuah partai politik yang dinamakan Hizbul Istiqlal atau Partai Istiqlal. Sampai sekarang masih ada di Maroko. Makanya di detik-detik hayatnya Syekh Ilal Al-Fasi ini lebih dikenal, popularitasnya sebagai intelektualitas ini udah berturun. Ini beda dengan Thahir bin Ashur yang istiqomah, dia mengajar, bahkan punya karya yang sangat fenomenal, itu Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir. Tahrir At-Tanwir kalau versi lama itu cuma 14 jilid, tapi 14 jilid tebelnya segini-gini, 14 jilid. Kalau versi baru saya punya itu 33 jilid, jadi tipis-tipis. Kalau yang mau baca datang ke Balai Kambang, tapi bayar, nggak ada gratis. Saya juga kitabnya dapat beli, masa gratis? Zaman sekarang nggak ada gratis, koneksi internet aja bayar. Itu kitab besar. Apa yang ingin saya katakan dari cerita dua orang tadi, Syekh Thahir bin Ashur dan Syekh Ilal Al-Fasi, itu merupakan dua tokoh besar Islam yang eksis dan konsisten selalu menebarkan Islam yang damai, Islam yang ramah. Karena basicnya keduanya adalah pakar usul fikih, keduanya mengerti maqasid syariah sesuai prinsip maqasid syariah, unzilat syariatul islamiyatu li riayati masalihil ibad. Syariat Islam diturunkan ke muka bumi ini untuk menjaga maslahatnya semua para hamba, apapun agamanya. Semua hamba yang berstatus makhluk di muka bumi, baik itu makhluk hidup, baik itu makhluk mati, baik itu muslim, non muslim, itu punya hak yang sama di hadapan syariat Islam. Itulah yang diusung oleh pemikiran moderat daripada Syekh Thahir bin Ashur dan Syekh Ilal Al-Fasi. Cuma itu tadi, Syekh Ilal Al-Fasi di detik-detik terakhirnya mendirikan partai politik, akhirnya harisma sebagai intelektualitas itu berkurang. Jadi makanya kalau bapak-bapak dosen ya kan jangan ikut-ikutan partai politik, nanti popularitas intelektualnya kurang. Apalagi kalau jadi caleg gitu. Lebih baik kayak Pak Profesor Fatur Rahman, nanti sampai tua terus sampai sepuh, apalagi bentar lagi insya Allah naik jadi menteri, habis jadi menteri, apalagi kalau menterinya agama langsung dipanggil Kiai Haji. Itu adalah moderatisme yang bersumber dari kalangan kampus. Nah, saya rasa cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Tadi saya juga seperti awal sudah menjadi, saya sebenarnya lagi agak kurang sehat, makanya biasanya saya kalau pidato berapi-api, sekarang agak loyo, jadi badannya lagi agak meriang-meriang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.